Bangga Melati cantik rupanya. Saya sampaikan salam penuh cinta, salam penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bang Qadir anaknya kembar. Ibu-ibu yang hadir apa kabar? Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu wa min syarri kulli syarr, la haula wala quwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan karena Allah, gurunda kita semua, Al Ustadz Zayan Hermanus Surya Negara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian yang disampaikan sungguh sangat menyentuh cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW semakin mendalam lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mencintai baginda Rasul sampai akhir hidup kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah jaza Ustaz. Yang saya hormati, saya muliakan karena Allah Sayyibul Bait, Bapak Selamat beserta Ibu Siti Subaidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersama, mudah-mudahan rumahnya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anaknya salih dan salihat, demikian pula kita yang hadir hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua MT Arafah Ibu Asanah beserta seluruh jajarannya dan seluruh jamaah yang hari ini hadir. Mudah-mudahan duduknya bernilai ibadah, segala langkah kakinya terhitung sebagai penggugur dosa, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nama Allah di sini disebut, insya Allah ini berubah menjadi taman-taman surga. Ribuan malaikat hadir di sini berdesak-desakan mengaminkan doa-doa kita. Kata Nabi, kalau ada taman surga mampirlah walau hanya sebentar. Insya Allah saya di sini bahagia, apresiasi setinggi-tingginya buat yang ngundang sehingga saya berada di taman surga ini. Ada ilmu yang dipelajari dari Ustadz kita. Insya Allah kita akan mendapatkan janji Allah, yakni didekatkan jarak kita dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Komunitas Persaudaraan RW 01 Bapak Apri, dan juga Bapak RT Minin, dan juga seluruh bapak-bapak tokoh masyarakat yang hari ini hadir. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak disebutkan namanya satu persatu, namun senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, saya Iin Nur Fatinah. Saya Khadimatul Ummah, pelayan masyarakat, diberi amanah sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, daerah pemilihan Kota Depok, Kota Bekasi. Alhamdulillah wa innalillah. Mohon doanya mudah-mudahan amanah istiqomah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah di sini saya sedikit ingin mensosialisasikan bahwa kami ya mengajukan di sini ada apa ya, beberapa tadi ya Bu, APK ada seperti ini Bu. Nah yang ini ya Bu. Nah ada program yang sedang digulirkan oleh salah satu calon dari pasangan wali kota Depok. Programnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi memerintahkan kita untuk menyantuni anak yatim dan menyayangi orang miskin. Nah, salah satu programnya adalah akan dikeluarkan kartu yatim sejahtera. Kartu yatim sejahtera ini dikeluarkan berdasarkan data bahwa di Kota Depok ada 125 janda bapak-bapak ibu-ibu. Nah, ini tanggung jawab siapa nih? Tanggung jawab kita semua umat Islam, benar ya Pak Ustadz ya? Iya, tapi pemerintah Kota Depok melihat bahwa di sini jumlah yatimnya tentu lebih banyak. Kalau jandanya jumlahnya 125, berarti yatimnya lebih banyak dari itu, bisa 2 kali lipatnya, bisa 3 kali lipatnya. Karena bisa jadi satu janda punya lebih dari 1 anak. Nah, beliau ini yang menyusun program. Kemudian karena beliau pernah sekarang masih wakil wali kota,
beliau punya akses untuk menghitung berapa dari APBD ini yang bisa disisihkan. Maka dari kartu yatim sejahtera ini yang akan digulirkan nanti akan berupa pertama beasiswa untuk yatim, kemudian jaminan kesehatan untuk anak yatim. Berikutnya kalau sudah lulus mereka akan diberikan pelatihan kerja dan juga program magang ke Jepang dan ke Eropa. Masya Allah ya Bu ya, ini bentuk pemuliaannya, mengangkat harkat dan martabat anak yatim, karena Nabi kita juga anak yatim gitu ya. Nah ibu-ibu bapak-bapak, kemudian ibunya bagaimana? Nah ibunya supaya bisa mandiri, di kartu yatim sejahtera ini para ibunya diberikan pelatihan untuk berdikari. Setelah itu diberikan modal usaha. Masya Allah, berkah benar ya Bu ya. Nah itu salah satu program unggulan dari ya calon wali kota Depok nomor 1. Nomor berapa Bu? Ya, pasangan Imam Ririn. Yang satu pakai peci, bapak-bapak insinyur. Beliau ini lulusan dari Universitas Indonesia. Universitasnya saya Bapak Ibu, saya lulusan sastra UI, sastra Arab. Nah ibu, beliau dari gas petrokimia S1-nya. S2-nya jurusan tata kota, lulus dengan beasiswa dengan predikat cum laude. Kemudian lanjut lagi dapat beasiswa S3 nih Bu. Mudah-mudahan beliau dengan kafaahnya, dengan ilmunya bisa membangun kota Depok. Yang berikutnya yang pakai kerudung Bu, ya pasangannya pakai kerudung, berarti Ibu mewakili ras terkuat di bumi katanya ya Bu. Iya. Nah beliau ini seorang dokter lulusan UI juga, dan S2-nya bidang pembangunan dan manajemen rumah sakit. Beliau punya rumah sakit dan dosen kedokteran juga. Nah beliau ini insya Allah akan membangun sumber daya manusia di Depok. Yang satu bangun kota Depok, yang satu sumber dayanya. Suatu kolaborasi yang sangat apik, dan kedua-duanya sangat religius. Saya kenal dengan Dokter Ririn, anak-anaknya sekolah di NF, yang besar di SMA 1 dan sedang menghafal Al-Quran. Sementara Pak Imam insya Allah anak-anaknya juga ya penghafal Al-Quran. Nah luar biasa ibu-ibu, bapak-bapak. Dan kemudian untuk memuliakan para guru, nah di sini ada guru ngaji, ada pembimbing rohani. Penting nggak pembimbing rohani bapak-bapak, ibu-ibu? Penting ya, di tengah masyarakat anak generasi Z yang sangat rapuh, maka pendidikan spiritual ini sangat penting. Kalau kita meninggal dibacain rumus matematika apa dibacain ngaji Bu? Ya, les mahal nggak Bu? Mahal. Kalau ngaji ibu-ibu bapak-bapak kadang bayar, kadang enggak, seikhlasnya gitu ya. Tapi insya Allah ilmunya dunia akhirat. Nah makanya karena begitu pentingnya posisi pembimbing rohani, maka nanti kalau terpilih Pak Imam dan Bu Ririn akan memperbesar kuota untuk guru ngaji. Ini cuman ada di Depok nih program ini. Saya keliling 27 kota nggak ada punya program ini yang memuliakan para pembimbing rohani. Kemudian yang berikutnya merbot masjid yang jagain rumah Allah, nanti akan diberikan insentif. Yang jagain, yang ngebersihin tetap suci, tetap nyaman ya Bu ya. Ya ini kadang-kadang nggak keperhatian. Nah ini Masya Allah sebegitunya Kota Depok sampai sedetil itu memikirkan ya mereka-mereka yang punya jasa, dan insya Allah diberikan insentif. Kemudian yang berikutnya adalah insentif untuk para penyelenggara jenazah atau pemulasaran jenazah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita kalau meninggal nggak mungkin mandi sendiri ya. Iya, berjasa nggak nih para pemandi jenazah? Berjasa ya. Insya Allah Ustadz kalau saya salah tolong dikoreksi. Kan pahalanya 2 gunung Uhud ya, penyelenggara jenazah ya. Iya, bahkan Masya Allah dia menggugurkan kewajiban kita fardu kifayah ya, yang harusnya dilakukan oleh satu kampung, tapi ya beliau berkenan untuk membersihkan dan mensucikan jenazah dari kita dan keluarga kita. Kemudian yang berikutnya Bu, penggali kubur. Nah penggali kubur ini juga diberikan insentif. Jangan sampai dua orang ini ngedoain warga Depok, karena mereka makan tiap hari ya, nggak nunggu orang mati kan Bu ya. Iya,
ya Allah ini nggak ada yang meninggal, nggak ada yang gak dikurung, nggak ada yang dimandiin gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan insentif ini ya mereka bisa tenang hidupnya, dan insya Allah kebagian untuk berkahnya dari kita semua. Insya Allah berkah ya Ibu ya. Mudah-mudahan doakan Depok menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur sebagaimana perintah dari Nabi. Kita bermohon agar diberikan pemimpin yang takut kepada Allah dan juga sayang kepada masyarakatnya. Ini sampai sedetil ini. Nanti ada program juga untuk anak-anak, ada program buat posyandu, ibu-ibu posyandu ngurusin bayi-bayi balita. Ya, nanti akan diberikan insentif dan juga untuk operasional posyandu. Kemudian ibu-ibu kader PKK akan diberikan insentif. Ibu-ibu ya yang ngurusin lansia tuh posbindu, Masya Allah, kemudian diberikan insentif juga. Pengurus bank sampah yang mereka punya andil untuk mengurangi volume sampah di Kota Depok, menjaga kebersihan lingkungan juga akan diapresiasi berupa bentuknya insentif. Nah, luar biasa sekali ya ibu-ibu, bapak-bapak, program dari pasangan nomor 1. Layak didukung nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Insya Allah. Nah, ini kalau untuk Depok ya calonnya ada 2. Nomor 1 ya Imam Ririn. Nah, kita berharap di sini dengan segala kerendahan hati mohon program yang bagus tersebut bisa terwujud, maka bareng-bareng mohon doanya, mohon dukungannya untuk memilih pasangan nomor 1. Siapa ibu bapak? Imam Ririn. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya yang Jawa Barat, ibu-ibu bapak-bapak. Nah, Jawa Barat izin ibu pinjam kipasnya ya. Yang Jawa Barat, yang satu pakai peci ibu-ibu bapak-bapak. Yang pakai peci ini adalah Kiai Haji Ahmad Saihu. Beliau ini ya Presiden PKS, anak keturunan Kiai di Cirebon Pesantren Buntet. Beliau kalau ngaji suaranya enak, kalau baca salawat enak banget ibu-ibu bapak-bapak, Masya Allah. Dan beliau ternyata hafiz Quran. Ibu-ibu bapak-bapak mau punya gubernur hafiz Quran enggak? Insya Allah mau ya, kita dapat berkahnya seorang hafiz Quran. Beliau juga berpengalaman pernah menjadi wakil wali kota Bekasi dan juga pernah menjadi 2 periode anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan anggota DPR RI. Sekarang kepilih lagi di DPR RI tapi dilepaskan untuk berjuang membangun Jawa Barat. Nah, pasangannya yang nggak pakai peci nih, yang kepalanya botak. Nah, beliau sengaja ya untuk ngebedain karena nanti calonnya ada 4. Nah, insya Allah kata beliau botak itu, beliau udah pede, bukan body shaming ya, botak itu lambang pintar katanya gitu. Beliau profesor tukang bikin pesawat. Kalau ayahnya ya, ayah beliau adalah Presiden Habibie. Nah, beliau bikin pesawat yang kecil tuh dari IPTN yang sekarang tutup, Bu. Makanya orang pintar yang bikin pesawat lulusan aerodinamika di Indonesia pada keluar negeri karena perusahaan pesawatnya tutup ya. Nah, ini pada pengen balik lagi karena nanti akan dibangun kembali. Beliau ini bikin pesawat di Jerman yang besar, Boeing 737 yang kalau kita berangkat umroh, berangkat haji 1 kloter gitu ya Bu, bisa masuk atas bawah. Nah, ini beliau yang buat. Beliau balik ke Indonesia ingin bangun Jawa Barat. Mereka buat program, janjinya adalah 1 industri 1 kota kabupaten yang insya Allah bisa menyerap tenaga kerja. Yang menjadi permasalahan terbesar berdasarkan hasil survei adalah ya pengangguran. Kemudian program pengentasan kemiskinan terutama anak-anak generasi emas ini dengan pemberian protein gratis. Kemudian yang berikutnya adalah beasiswa untuk para anak nelayan, anak petani, anak buruh, dan anak guru honorer. Ini pengejawatahan dari perintah Nabi untuk menyayangi fakir miskin. Insya Allah mereka akan bisa mengangkat derajat keluarganya. Kalau Depok 1 keluarga
satu rumah satu sarjana gitu ya, insya Allah bisa mengangkat harkat dan martabat keluarganya. Bagus-bagus insya Allah programnya, mudah-mudahan terwujud jika mereka terpilih. Nah maka dari itu dengan segala kerendahan hati mohon sekali lagi doanya, dukungannya kembali dan keterpilihannya dari ibu-ibu bapak-bapak tanggal berapa? 27 November. Mudah-mudahan Allah kasih sehat, Allah murahkan rizkinya, dimudahkan segala urusannya, diringankan langkahnya untuk ke TPS 5 menitnya, mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nomornya nomor 3 untuk Jawa Barat. Nomor berapa Ibu? Ya, Ahmad Saihu Ilham Habibi, disingkatnya Jabar Asih. A-nya Ahmad Saihu, A-nya Ahmad, S-nya Saihu, I-nya Ilham, H-nya Habibi, jadi Asih. Asih itu sebagaimana Allah Rahim ya, Maha Pengasih yang mengasihi masyarakatnya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, izin untuk Jawa Barat nomor berapa? 3. Untuk Depok nomor 1. Mudah-mudahan semuanya berkenan. Mohon ridhonya Ustadz, jazakumullah khairan jaza. Ibu-ibu, marilah di akhirnya kita sama-sama salawat bibil qulub ya. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan, yang sakit-sakit disembuhkan, dan mudah-mudahan kita bersama dengan baginda kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti di surganya kelak. Insya Allah satu jamaah sesurga. Amin ya rabbal alamin. Yang bunyinya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Masya Allah. Saya mohon maaf ini udah titik kelima jadi rada-rada oleh. Mau sekali lagi ya Bu ya? Iya, biar hati kita bersih, semuanya pulang dari sini sehat walafiat. Izin Pak Ustaz. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kabul ya Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kiranya terima kasih atas perhatiannya. Izin pantun terakhir, Nisa Sabian makan bihun. Cukup sekian, hatur nuhun, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat dan tekad kuat, kita wujudkan mimpi yang hebat. Lingkungan asih, kota penuh harapan, bersama Bang Imam kita teruskan. Bangun Depok bareng-bareng Bang Imam, bersatu padu dalam setiap langkah. Cinta dan harapan dalam genggaman, Depok maju, kita semua bangga. Dengan semangat
semangat dan tekad kuat, kita wujudkan mimpi yang hebat. Lingkungan asri, kota penuh harapan, bersama Bang Imam kita teruskan. Bangun Depok bareng-bareng Mamang, bersatu padu dalam setiap langkah. Cinta dan harapan dalam genggaman, Depok maju.